Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita kembali mendengarkan renungan dari Majelis Jemaat GKI Sampit dalam edisi Sabtu 14 Juni 2025. Apa kabar Bapak Ibu? Dan ketika kita selalu membaca dan mendengarkan firman Tuhan, maka setiap hari baru pemberian Tuhan, kita merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini, yaitu diambil dari Amsal 4, ayat 1 sampai 9. Saya ulangi, Amsal pasal 4, ayat 1 sampai 9. Di bawah perikop nasihat untuk mencari hikmat. Saya akan baca ayat 1, ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata demikian. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ayat 5, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ayat 6, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, saya tetap pada perikop nas ini, nasihat untuk mencari hikmat. Kita lihat dalam bacaan kita, terutama dalam kitab Amsal ini, satu pendidikan yang sangat menarik dalam kitab Amsal, yaitu ia menggunakan formula antara ayah dan anak. Dalam arti pendidikan melalui formula antara ayah dan anak. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan nasihat untuk mencari hikmat ini bukan hanya bertujuan kepada anak-anak dalam arti biologis, tetapi sebenarnya tujuan pendidikan untuk mencari hikmat adalah setiap orang percaya yang menempatkan dirinya sebagai anak atau sebagai orang muda yang mau belajar, yang mau diajar dalam jalan hikmat. Nah, jalan hikmat yang dimaksud adalah firman Tuhan atau firman Allah. Jadi pada kesempatan ini, anak yang dimaksudkan, kembali saya tekankan, bukan secara biologis bisa saja, tetapi pada dasarnya secara umum adalah orang-orang percaya, orang-orang muda yang siap diajar dan dituntun dalam jalan hikmat atau firman Allah itu. Dan kemudian kita lihat Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Amsal ini menceritakan pendidikan antara ayah dan anak itu bersumber dari Salomo. Sang ayah dalam nas ini yaitu Salomo telah belajar tentang hikmat dari ayahnya yaitu Daud. Dan kini ia meneruskan pengarahan pendidikan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya melakukan hal yang sama, dalam arti mendengar hikmat itu, memperhatikan hikmat itu, bahkan tidak melupakan hikmat itu. Mengapa hal ini dilakukan? Merupakan sebuah pendidikan keharusan. Karena Allah ingin bahwa kesalehan dan pengabdian kepada jalan-jalan Allah atau jalan hikmat itu sungguh diajarkan oleh orang tua. Mulai dari rumah kepada anak-anaknya. Bukan mengalihkan tanggung jawab secara menyeluruh kepada program misalnya pendidikan
atau pelayanan, gereja, atau di sekolah. Maka sebab itu dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 7 mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Apa yang diajarkan? Yaitu hikmat tadi, firman Allah tadi, berulang-ulang kepada anak-anak kita mulai dari rumah. Itu Bapak Ibu. Maka semua metode ayah dan anak itu berlaku, pendidikan hikmat itu mulai dari rumah, sehingga seterusnya juga akan dilakukan melalui gereja, bahkan melalui sekolah pendidikan Kristen. Pertanyaan kepada kita Bapak Ibu, kenapa ada banyak anak-anak muda, anak-anak kita atau orang dewasa yang jatuh kepada kefasikan, jatuh kepada hal-hal yang di luar tuntunan hikmat itu? Mengapa? Nah, ada alasan yang kita lihat pada saat ini dalam nas ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena mereka tidak mendengar dan menerima perkataan hikmat. Artinya tidak mendengar dan menerima atau memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan itu akan menentukan perjalanan hidup kita kini ke depan. Maka oleh sebab itu, jika kita ingin berhasil, jika kita ingin beruntung dan memperoleh hikmat itu, maka kita bisa bersedia mendengar dan menerima perkataan hikmat itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih secara singkat, saya mengatakan hari ini dalam ayat 1 tadi, dengarkanlah hai anak didikan seorang ayah. Dalam arti, perhatikan agar engkau beroleh pengertian dan jangan meninggalkan petunjuk-petunjuk itu atau petunjuk hikmat. Jadi ada 3 hal kata kunci Bapak Ibu supaya kita berhikmat itu. Pertama, dengarkan didikan. Yang kedua, perhatikan didikan. Yang ketiga, ikuti petunjuk didikan. 3 hal itu jika kita mengikutinya, dalam arti mendengarkan didikan, memperhatikan didikan, mengikuti petunjuk didikan. Didikan dalam arti tuntunan Allah, mengajarkan hikmat atau mengajarkan melalui firman-Nya itu, maka akan membuahkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Pertama, maka kita akan berhasil dan beruntung. Yang kedua, hidup kita akan dipelihara dan dijagainya. Artinya hikmat itu memelihara, menjaga kita agar tetap pada jalan yang benar. Lalu kemudian kita ditinggikan menjadi terhormat dan mendapatkan umur panjang. Lalu ketika kita berjalan, kita tidak terhambat. Dan ketika kita berlari, kita tidak tersandung. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi, dengarkan didikan, perhatikan didikan, ikuti petunjuk didikan, yaitu firman Allah itu, maka dikatakan, saya ulangi, engkau akan berhasil dan beruntung. Lalu kemudian engkau akan dipelihara dan dijaganya dalam pasal 4 ayat 4-6. Engkau akan ditinggikan menjadi orang terhormat dan mendapatkan umur panjang dalam pasal 4 ayat 8-10. Lalu kemudian ketika engkau berjalan tidak terhambat, tidak terhalang, dan ketika kita berlari tidak tersandung menuju harapan ke depan dalam kehidupan kita dalam ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami hari ini melalui nasihat untuk mencari hikmat. Karena hikmat itu adalah firman Allah. Jalan Allah menuntun kepada kebenaran. Mampukanlah kami sebagai anak yang mau mendengar, memperhatikan, dan kemudian mengikuti petunjuk dari hikmat itu, agar kami beroleh keberuntungan, keberhasilan, kami dihormati, dijaga, dipelihara, umur panjang, bahkan apa yang menjadi keinginan harapan kami ke depan tidak terhambat, terhalang, karena kami berada dalam pihak Tuhan. Mampukanlah kami sebagai orang tua untuk meneruskan pengajaran kepada anak-anak kami,
dan anak-anak kami mau mendengar, memperhatikan, dan mengikuti petunjuk dan nasihat, yaitu firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita.